warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fathul Hanifah dengan akhiran 183 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan general review materi perkuliahan etika bisnis Islam yang telah dipelajari selama 1 semester. Selama perkuliahan, saya memahami bahwa etika bisnis merupakan pedoman moral yang mengarahkan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Masuk ke materi pertama yang membahas tentang pengantar etika bisnis. Pada materi ini dijelaskan bahwa etika berfungsi sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan menjadi dasar terciptanya hubungan yang sehat antara perusahaan, konsumen, karyawan, dan masyarakat. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu yang membahas tentang konsep dasar etika bisnis dalam Islam. Dalam Islam, bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dijalankan sesuai nilai syariah. Prinsip yang ditekankan meliputi keadilan, kejujuran, amanah, larangan riba, larangan gharar, keseimbangan, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial. Tujuannya bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi keberkahan dan kemaslahatan bersama. Pada materi ketiga, yang dengan tema perbandingan etika bisnis Islam dan konvensional. Saya memahami bahwa etika bisnis Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis, serta mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan spiritual. Sebaliknya, etika bisnis konvensional lebih banyak berorientasi pada keuntungan ekonomi. Perbedaan utama terletak pada tujuan bisnis, sumber nilai, serta perhatian terhadap keadilan sosial. Ke materi 4 yang membahas tentang identifikasi isu etis dalam bisnis. Berbagai pelanggaran etika seperti penipuan, manipulasi informasi, pelanggaran hak konsumen, monopoli, korupsi, dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan etika diperlukan agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan dipercaya masyarakat. Materi kelima, yaitu pendekatan Islam dalam pengembalian keputusan. Dari materi ini, saya belajar bahwa setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan nilai halal dan haram, keadilan, kemaslahatan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Keputusan yang baik bukan hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak pihak. Kita lanjut ke materi ke-6, yaitu tentang membangun argumen etis. Dalam dunia bisnis, kemampuan menyusun argumen etis sangat penting agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Argumentasi yang baik harus berdasarkan fakta, prinsip etika, dan pertimbangan rasional, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang adil dan objektif. Ke materi ke-7 yang dengan tema membahas aplikasi etika Islam dalam studi kasus. Melalui berbagai contoh kasus, saya memahami bagaimana prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis yang nyata. Etika Islam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi modern dengan tetap berpedoman pada nilai syariah. Materi ke-8 yaitu tentang komunikasi solusi etis. Materi ini menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, transparan, akuntabel, dan penuh empati baik dalam kondisi normal maupun saat perusahaan menghadapi krisis. Komunikasi etis berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
Masuk ke materi ke-9 yang membahas tentang etika dalam corporate social responsibility atau yang sering kita sebut CSR. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Melalui program CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu analisis etis dalam strategi pemasaran. Dalam pemasaran, perusahaan harus menghindari iklan palsu, testimoni palsu, manipulasi informasi, dan tindakan yang merugikan konsumen. Strategi pemasaran harus dilandasi dengan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab agar tercipta kepercayaan jangka panjang dari konsumen. Materi ke-11 membahas tentang etika dalam bisnis global. Globalisasi dan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru seperti privasi data, kecerdasan buatan, persaingan internasional, dan perbedaan budaya bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mempertahankan nilai etika di tengah perubahan dunia yang sangat cepat ini. Masuk ke materi yang ke-12, yaitu tentang penyelesaian konflik etis dalam bisnis. Saya mempelajari bahwa konflik etis dapat diselesaikan melalui analisis yang sistematis, pertimbangan moral, serta pendekatan yang mengutamakan keadilan dan kepentingan bersama. Kepemimpinan yang etis juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya organisasi yang berintegritas. Kita masuk ke materi terakhir, adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban sosial melalui zakat, infak, sedekah, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan. Konsep ini menunjukkan bahwa bisnis harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, saya memperoleh pemahaman bahwa etika bukan sekedar teori, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun dunia bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan harus menjadi karakter setiap pelaku usaha agar bisnis tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saya bercita-cita untuk berkarir di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Saya berharap dapat berkontribusi dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika bisnis, serta menjadi profesional yang menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivitas pekerjaan. Demikian general review yang dapat saya sampaikan di perkuliahan yang selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I just had to let you know you're